Masih bersama saya Adini dan kembali kami sampaikan berita Padang hari ini. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memberlakukan pembatasan secara selektif terhadap orang yang masuk ke wilayah Sumatera Barat. Pembatasan ini akan dilakukan secepatnya usai pemerintah provinsi membicarakan permasalahan teknis dengan kota dan kabupaten. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat akan membagikan beras gratis kepada masyarakat yang terdampak COVID-19. Menurut Gubernur, Pemprov Sumbar tengah mengupayakan anggaran 200 miliar untuk menanggulangi wabah COVID-19 ini. Seorang pasien COVID-19 Sabtu pagi meninggal dunia di Rumah Sakit Semen Padang. Meninggalnya pasien nomor 07 ini baru diumumkan pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada Sabtu sore. Dalam video amatir yang beredar luas di media sosial, korban dimakamkan oleh petugas yang mengenakan hazmat tanpa dihadiri oleh pelayat. Dalam sebuah pertemuan yang dihadiri secara lengkap oleh Forkompimda Sumatera Barat pada Sabtu malam, Gubernur memutuskan jika pemerintah provinsi memberlakukan pembatasan secara selektif terhadap orang yang akan masuk ke wilayah Sumatera Barat. Pembatasan ini akan dilakukan untuk jalur udara dan jalur darat. Adapun jalur darat yang menjadi prioritas utama adalah perbatasan Sumatera Barat dan Jambi di Kabupaten Dharmasraya serta perbatasan Sumatera Barat dengan Provinsi Riau di Kabupaten 50 Kota dan Kabupaten Sijunjung. Adapun perbatasan lain adalah perbatasan Sumbar dan Kerinci di Kabupaten Solok Selatan, perbatasan Sumatera Barat dan Bengkulu di Kabupaten Pesisir Selatan, serta perbatasan Sumatera Barat dan Sumatera Utara di Kabupaten Pasaman dan Pasaman Barat. Keputusan ini akan berlaku secara efektif usai pemerintah provinsi melakukan pertemuan dengan wali kota dan bupati se-Sumatera Barat untuk membicarakan masalah teknis. Langkah yang ditempuh oleh pemerintah Provinsi Sumatera Barat ini bertujuan untuk menghambat wabah COVID-19. Jadi ini kami dengan Pak Ketua DPRD, Wakil Gubernur, dan tadi ada rapat Forkompimda dengan lengkap Kapolda, Danrem, Kejati, dan Tama, dan Lanut, Kabinda, dan Sekda, ya, itu lengkap. Jadi kita memutuskan pertama, Sumatera Barat akan melakukan pembatasan secara selektif mereka-mereka yang datang dari luar Sumatera Barat. Itu udah diada. Khususnya di jalur darat dan juga udara. Oleh karena itu, kami besok secara teknis akan merapatkan kembali di tim untuk bagaimana dan upaya yang dilakukan dalam membatasi secara efektif tersebut. Pada pelaksanaannya nanti, hanya angkutan barang yang diperbolehkan memasuki Sumatera Barat. Pemerintah provinsi akan melibatkan pihak TNI dan Polri untuk menjalankan kebijakan ini. Aksi pembatasan secara selektif ini bertujuan untuk menghambat para perantau yang mudik ke Sumatera Barat. Sebelumnya, pemerintah provinsi telah mengeluarkan 2 kali surat edaran yang ditujukan kepada para perantau. Namun sepertinya surat tersebut tak diindahkan, sehingga pemerintah provinsi mengambil langkah tegas. Dari data yang diperoleh di Biro Kerjasama Pembangunan dan Rantau Setdaprov Sumatera Barat, setidaknya 20% atau sekitar 1 juta jiwa masyarakat Sumatera Barat berada di perantauan. Mereka biasanya mudik saat bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri. Aldian dan Alfi melaporkan dari Padang. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menggelar rapat koordinasi menangani dampak secara ekonomi COVID-19 di Kota Padang Jumat siang. Hadir Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abid dan seluruh kepala-kepala organisasi perangkat daerah OPD. Rapat koordinasi ini membahas tentang penanganan secara ekonomi terhadap masyarakat miskin di Sumatera Barat yang jumlahnya mencapai 476.000 orang. Menurut Gubernur Sumbar Irwan Praitno, melalui telekonferensi Minggu siang, masing-masing jiwa akan mendapatkan 9 kg beras ditambah telur dan ikan kaleng untuk 1 bulan. Untuk teknis pembagian akan diserahkan ke kabupaten dan kota masing-masing. Agar bisa bertahan selama 3 bulan ke depan, Sumbar membutuhkan 4.200 ton beras.
Sementara stok Dinas Pangan cuma 500 ton ditambah beras cadangan pemerintah sebanyak 200 ton. Secara garis besar Sumbar punya 2.000 ton. Untuk itu butuh 1.000 ton lagi yang harus dipenuhi. 1.000 ton tersebut membutuhkan dana sekitar 12 miliar mulai dari membeli hingga penyaluran. Untuk memenuhi kebutuhan ini, Pemprov membutuhkan anggaran sekitar 200 miliar rupiah yang diperoleh dari beberapa mata anggaran di OPD dan instansi lainnya. Selain menangani ekonomi masyarakat, dana sebesar itu juga diperuntukkan bagi kesehatan dan khususnya penanganan COVID-19. Memberikan per orang 9 kilo beras per bulan. Tambah nanti ada sarden cheese, ada juga telur. Dan itu nanti data kota kabupaten yang mengeluarkan data kabupaten ini juga nanti dikumpulkan di provinsi, nanti kita bagi. Untuk membaginya dana dari provinsi, kota, dan kabupaten. Ya, karena kemungkinan ini juga akan cukup panjang, jadi kita juga masih dalam proses penyisiran anggaran. Mungkin minggu depan baru ketahuan pastinya, karena kita kan uangnya bukan di tangan, uangnya masih dalam kegiatan-kegiatan lain yang harus kita relokasi. Data terakhir hingga Minggu petang terdapat 8 orang warga Sumatera Barat yang dinyatakan positif COVID-19. 1 diantaranya meninggal dunia Sabtu lalu. Sedangkan 28 orang saat ini tengah dirawat dengan status pasien dalam pantauan. Arset Kusnadi melaporkan dari Padang. Seorang pasien positif COVID-19 Sabtu pagi meninggal dunia di Rumah Sakit Semen Padang. Pasien ini merupakan pasien ke-7 yang diumumkan positif terpapar COVID-19 pada Jumat malam oleh pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Informasi yang diperoleh kru SSJ Padang di lapangan, pasien berjenis kelamin wanita ini berusia 64 tahun. Pasien tersebut telah dirawat di Rumah Sakit Semen Padang sejak beberapa hari lalu. Jumat pagi, pasien diambil swabnya oleh petugas medis dan diperiksa di Laboratorium Medik Universitas Andalas. Jumat malam, pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengumumkan jika hasil pemeriksaan laboratorium pasien nomor 07 tersebut positif terpapar COVID-19. Hasil pelacakan terhadap aktivitas pasien yang dilakukan petugas, dalam 2 minggu terakhir, pasien telah melakukan perjalanan keluar daerah Sumatera Barat hingga ke Malaysia. Namun petugas belum bisa memastikan daerah tempat pasien terpapar COVID-19. Pasien yang ada di SPH wanita dalam berumur 64 tahun, dia itu meninggal tadi pagi dirawat di SPH dan dia adalah salah seorang dari pasien yang positif COVID-19. Masih dalam proses untuk melakukan untuk penguburan dan segala macam. Kita nggak tahu, itu mungkin nanti pihak rumah sakit dan gugus tugas yang akan berkoordinasi. Jenazah pasien ini diselenggarakan oleh gugus tugas COVID-19 Kota Padang. Sesuai dengan protokol kesehatan, salah satunya korban harus dimakamkan di dalam peti dan dilaksanakan oleh petugas yang mengenakan pakaian hazmat. Dalam rekaman video amatir yang beredar luas di media sosial, terlihat korban dimakamkan oleh petugas di pandam pekuburan keluarga yang disaksikan pelayat dan keluarga dari jarak 50 meter. Dari Padang, Alfi melaporkan. Ingatan kami akan melakukan tindakan paksa. Ingat, segera bubar, Pak. Sejak seminggu belakangan, polisi lalu lintas mempunyai tugas baru, yakni membubarkan orang yang masih berkumpul-kumpul di warung dan kafe-kafe, seperti yang dilakukan petugas Ditlantas Polda Sumbar pada Sabtu malam. Para polisi lalu lintas ini melakukan patroli ke tempat-tempat yang biasanya dikunjungi banyak orang. Namun petugas polisi bukan memeriksa kendaraan para pengunjung kafe, tapi justru membubarkan mereka dan menyuruh pulang ke rumah masing-masing. Tugas baru yang dilakukan oleh polisi lalu lintas ini merupakan tindak lanjut dari maklumat Kapolri yang dikeluarkan tanggal 19 Maret lalu. Inti dari maklumat tersebut adalah melarang warga Indonesia untuk berkumpul-kumpul dalam kegiatan sosial. Bagi warga yang tak mengindahkan maklumat tersebut, petugas bisa saja menjeratnya dengan pasal 212 KUHP tentang warga yang melawan pejabat yang menjalankan tugas secara sah dengan ancaman hukuman penjara maksimal 1 tahun 4 bulan.
Selain membubarkan secara langsung, para polisi lalu lintas ini juga melakukan himbauan kepada warga kota agar berdiam di rumah dan menghindar dari keramaian. Himbauan tersebut dilakukan dengan menggunakan pengeras suara yang terdapat di setiap kendaraan patroli. Kendaraan roda 4 6 unit dan roda 2 unit. Betul, sesuai dengan perintah. Jadi selama masa kritis kita harus selalu memberikan himbauan kepada masyarakat untuk pencegahan. Betul, jadi secara acak, kadang pagi, siang, sore, juga malam hari. Aksi patroli membubarkan kerumunan ini akan dilakukan petugas secara terus-menerus sepanjang hari hingga masa tanggap darurat nasional COVID-19 dinyatakan selesai. Robiham melaporkan dari Padang.